Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini seperti biasa saya lagi di garasi roda 4. Jadi buat teman-teman yang hari ini mau masuk, ini hari Kamis pagi-pagi kosong ya. Rencana ya Yaris mau masuk, mau ganti apa sil cacing kalau nggak salah. Jadi rencananya mau masuk ke sini. Nah, jadi buat teman-teman yang mau masuk garasi roda 4, mau perbaikan, silahkan merapat atau nanti konfirmasi di nomor telepon yang ada di deskripsi ya. Dan buat teman-teman yang udah datang, terima kasih dan mohon maaf apabila dalam pelayanan yang kita berikan kita masih banyak kekurangan lah karena satu dan lain hal. Oke teman-teman, hari ini saya mau bahas, kemarin kan kita bahas masalah kaki-kaki depan. Tapi itu juga kayaknya masih agak-agak kurang sempurna ya. Nanti besok saya coba konsep lagi lah biar lebih rapi, lebih teman-teman lebih ngerti proses, biaya dan lain-lain masalah di kaki-kaki depan. Nah hari ini itu teman-teman tonton aja, kurang lebih seperti itu, nanti saya bikin lagi. Nah hari ini saya mau bahas yang kaki belakangnya. Jadi kaki-kaki depan, kemarin teman-teman udah ada gambaran, ngerapihinnya habis berapa, biayanya berapa, gambarannya kurang lebih seperti itu ya untuk mobil Gen 2. Nah sekarang untuk yang kaki-kaki belakang, jadi biasanya kita dari garasi roda 4, kalau memang misalnya mobil rata-rata memang karena mobil ini penggerak roda depan, jadi yang paling banyak rusak itu yang belakang. Jadi paling banyak rusak tuh belakang. Jadi ada terot, long terot, bearing segala macam tuh rata-rata di depan yang paling banyak. Belakang memang hampir jarang banget yang belakang. Tapi masih ada juga teman-teman yang nanyain masalah belakang, tetap aja ada untuk mobil-mobil yang biasanya sih kalau belakang mobil-mobil yang agak lama ya, karena memang jarang banget. Oke teman-teman, lanjut. Di belakang ini sebenarnya harusnya diangkat ya, tapi nggak apa-apa lah, nanti teman-teman bisa lihat di foto-fotonya ya. Di belakang bagian roda belakang itu sebenarnya ada apa aja. Jadi yang pasti ada kampas rem, ada bos arem di situ. Jadi ada arem ya, jadi ada bos aremnya di situ. Terus ada lagi bearing. Jadi bearing itu adanya di roda ya. Jadi bearing itu ada di roda di sini. Jadi bos arem tuh ada di tengah sana ya, di dalam ya situlah. Terus ada shock breaker sama ada per. Jadi cuman itu aja yang di belakang tuh nggak banyak. Nah tapi yang paling banyak ganti itu biasanya bearing sama bos arem. Yang urutan pertama banyak ganti itu bearing, karena dia berputar terus kena lubang dan sebagainya ya. Nah oke, nah teman-teman untuk yang pertama, teman-teman kalau mau ganti kampas rem itu kena biaya berapa? Jadi kalau di garasi roda 4, untuk ganti kampas rem kena biaya satu set kanan kiri ya, itu kena di 75.000. Jadi teman-teman kalau memang misalnya mau bawa kampas rem beli di online, silahkan monggo. Jadi 75.000. Nah untuk kampasnya mau kampas kayak gimana? Nah kalau kita rekomendasi kampasnya selain dari ori ya. Jadi kalau ori kan mahal. Jadi kalau ori teman-teman mahal. Jadi kalau mungkin kita direkomendasi dari kita itu pakai MK aja, pakai merek MK. Jadi bisa pakai merek MK. Itu harganya di online itu di 250.000. Kalau offline kemungkinan di 300.000 ya. Di offline kemungkinan di 300.000. Jadi teman-teman silahkan pilih, atau mungkin teman-teman ada merek MK di online lebih murah lagi juga monggo. Itu silahkan ambil opsi aja, opsi masing-masing. Jadi kalau misalnya nanti beli di sini kemungkinan di harga 300.000. Jadi konfirmasi aja dulu teman-teman. Jadi itu, jadi harga total untuk ganti kampas rem kalau normal ya 250.000 tambah 75.000 berarti sekitar 325.000 untuk penggantian kampas rem kanan kiri satu set. Itu total kalau teman-teman dari spare part sama jasanya murah cuman 75.000. Nah spare partnya kampas remnya aja silahkan searching di Google-nya harga kampas rem. Oke teman-teman, yang kedua di dalam roda ini ada apa lagi? Jadi yang kedua itu bos arem.
Nah, bos arem. Nah, pasang bos arem itu berapa? Untuk jasa pasang bos arem itu 200.000 kanan kiri. Jadi 200.000 kanan kiri karena dia harus nurunin semua ya, ke bawah, dikebawain semua. Nah, bos arem tuh tapi kalau misalnya teman-teman yang rusak satu doang, walaupun kita misalnya pernah ganti baru sebulan kemarin, bisa juga. Nah, cuman kalau memang misal harganya sih nggak terlalu jauh ya, 150.000 kalau untuk jasa misalnya cuma satu. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman yang mau ganti jasanya kurang lebih 200.000. Nah, kalau bos aremnya berapa sih harganya di online? Nah, saya tadi ngecek di online di Tokopedia kebetulan. Bos arem yang kita rekomendasiin selain yang ori adalah merek RBI, karena memang itu rata-rata ya, itu nggak ada komplain. Merek RBI itu di 220 sampai 260. 220.000 sampai 260.000. Teman-teman silakan cari, siapa tahu ada yang lebih murah. Yang penting mereknya RBI. Jadi supaya nanti teman-teman nggak capek-capek ganti bos arem tapi masih nggak enak mobilnya. Nah, jadi kalau total bos arem sama itu sekitar 450 lah, 400 sekian, 420.000. Syukur-syukur teman-teman dapat merek RBI misalnya 160, 150, berarti itu akan lebih murah lagi. Nah, terus apalagi teman-teman, ada lagi shock breaker. Nah, shock breaker mungkin udah pada tahu ya. Jadi shock breaker itu tumpuan antara bodi dengan ban ya. Jadi shock breaker udah tahu lah. Nah, shock breaker pemasangannya sih murah lah, 75.000 kanan kiri. Jadi teman-teman misalnya mau ganti shock breaker, udah rusak beli sendiri. Saya lupa tadi ngecek shock breaker berapa. Nah, lihat aja di online untuk shock breaker, saya lupa ngeceknya. Sorry. Kayak kita bearing shock breaker, nggak apa-apa shock breaker dulu ya. Jadi 75.000 shock breaker, teman-teman searching aja di itu ya. Saya agak lupa tadi. Kalau ongkosnya cuma 75.000. Nah, terus yang bearing itu ongkos pasangnya, bearing belakang itu ongkos pasangnya 100.000 kanan kiri. Nah, untuk bearing belakang ini harganya lumayan mahal karena dia udah satu paket ya, satu kopnya ya, sekalian sama dudukannya. Itu harganya tadi saya cek di online itu Koyo atau LKS ya. Itu rekomendasi kita tuh kurang lebih Koyo kalau enggak LKS itu di 500 sampai 700. Jadi teman-teman yang mau ganti bearing, siapin budgetnya agak lumayan tinggi. Jadi budget untuk bearing belakang agak lumayan tinggi ya. Anggaplah 700 paling tinggi, sama pasang 100, 800, hampir sejuta kurang. Itu budget untuk bearing satu. Satu, tapi kalau misalnya 11 sih ongkosnya cuma 50.000 ya. Berarti sekitar 750 misalnya kalau teman-teman sebelah doang. Nah, terus apalagi per misalnya teman-teman mau ganti per yang nggak aneh-aneh tapi per orian ya, ini kita kasih free buat teman-teman yang mau ganti per. Jadi itu kurang lebih yang ada di belakang kaki-kaki Gen 2. Jadi buat teman-teman yang mau perbaikan masalah kaki-kaki, silahkan datang ke garasi roda 4. Untuk spare part teman-teman silahkan pilih sendiri opsinya, mau lewat online atau mau beli sendiri. Atau mau dari sini, dari toko rekanan kita. Toko rekanan kita agak lumayan mahal, ini kita sampaikan aja supaya nanti nggak kaget, misalnya di online 240 ternyata di sini 300 misalnya. Nah, itu kurang lebih range-nya seperti itu. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Nanti saya bahas lagi untuk komponen lainnya. Mudah-mudahan teman-teman sedikit paham. Nah, untuk linknya boleh nanti di deskripsi. Nanti saya kasih linknya di deskripsi, atau nanti teman-teman boleh hubungin kita kasih linknya. Oke teman-teman, makasih banyak atas